Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah Perjanjian Taurat Cacat. Allah berfirman, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ibrani 8 ayat 7. Perjanjian yang pertama itu adalah perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat. Inilah pelayanan kematian dan ada cacatnya. Seandainya tidak bercacat, tidak mungkin datang Tuhan Yesus. Tidak mungkin ada perjanjian baru anugerah. Perjanjian Taurat cacat. Kok bisa cacat, pendeta? Bukankah Taurat itu sempurna dan dari Allah? Yang cacat bukan Tauratnya, tetapi perjanjian lama yang berdasarkan hukum Taurat. Perjanjian Taurat cacat. Mengapa? Karena manusia selalu gagal melakukan Taurat. Itu masalahnya. Manusia gagal karena manusia itu tidak sempurna, tetapi disuruh mengerjakan hukum Taurat yang sempurna. Dan karena gagal, maka manusia selalu hidup di dalam kutuk. Itu sebabnya orang yang hidup di dalam hukum Taurat selalu hidup di dalam kutuk. Galatia 3 ayat 10. Kalau seandainya perjanjian itu selalu gagal pada satu pihak, perjanjian itu perlu diteruskan atau tidak? Tidak dong. Sama seperti Anda, kalau buat kontrak atau perjanjian, kita harus win-win solution. Tidak boleh salah satu pihak rugi. Itu perjanjian yang bagus. Kalau gagal terus, itu bukan perjanjian yang bagus. Harus direvisi. Itulah sebabnya perjanjian lama direvisi. Masuklah perjanjian baru. Lalu dalam perjanjian baru, apa bedanya pendeta? Dalam perjanjian baru, Yesus yang mengerjakan semuanya. Allah yang mengerjakan. Dan Allah tidak pernah gagal. Maka dalam perjanjian baru, orang Kristen selalu diberkati dan tidak dihukum. Perjanjian baru adalah perjanjian yang orang Kristen hidupi hari ini. Ini perjanjian anugerah. Perjanjian baru anugerah lebih baik, lebih mulia, dan lebih tinggi. Dan imam besarnya Tuhan Yesus. Ibrani 8 ayat 6. Sekarang perjanjian lama Taurat batal, tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Ibrani 8 ayat 13. Karena tidak berlaku lagi, maka orang Kristen tidak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi harus hidup di dalam anugerah. Terlebih lagi pada perjanjian lama, bait Allahnya buatan tangan manusia, imam besarnya keturunan Harun, dan korbannya hewan. Karena itu orang Kristen jangan antusias pembangunan kembali bait Allah. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.